Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, di mana salah satu penyebab kejatuhan dari manusia yang telah dibentuk oleh Tuhan Allah adalah tidak lagi mendengarkan suara Tuhan Allah. Tidak lagi mendengarkan suara firman-Nya. Tidak berpegang kepada firman-Nya. Jadi ini adalah alasan kenapa manusia itu jatuh. Sebab manusia itu lebih memilih mendengarkan suara yang bukan firman Tuhan Allah. Kondisi apapun, seperti apapun kondisi manusia pada waktu itu, karena kondisinya itu setelah diciptakan oleh Tuhan Allah, manusia itu diberikan tugas dan juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Salah satu bentuk kecerdasan atau karya dari manusia itu adalah memberikan nama kepada seluruh binatang yang telah Tuhan Allah bawa kepada manusia itu. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19, 20, 21. Saudara, walaupun manusia itu mempunyai karya yang luar biasa, walaupun manusia itu cerdas, tetapi kecerdasannya itu tetap bermanfaat bila manusia itu mendengarkan firman Tuhan Allah. Artinya manusia itu dengar-dengaran, manusia itu berpegang kepada firman Tuhan Allah, manusia itu tidak memberontak, tidak melawan. Selama manusia itu memilih untuk tidak melawan, tidak memberontak atau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan Allah, maka apapun yang dia lakukan, karya-karya baik apapun yang dia lakukan, itu sangat bermanfaat. Tetapi apa yang terjadi kalau manusia itu walaupun pintar, walaupun cerdas, walaupun mempunyai karya-karya yang luar biasa, apa yang terjadi bila manusia itu tidak lagi dengar-dengaran terhadap firman-Nya, tidak lagi taat terhadap firman Tuhan Allah, terhadap perintah Tuhan Allah? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karya-karya manusia itu tidak bisa menolong manusia itu dari hukuman, dari ketidaktaatannya. Karya-karya manusia itu walaupun hebat tidak bisa menolong, tidak bisa melindungi manusia itu. Begitu juga di saat ini, sehebat apapun karya-karya seseorang, itu tidak ada artinya bila manusia itu tidak taat terhadap firman Tuhan Allah. Tidak ada gunanya, tidak bisa menolong hidupmu bila engkau tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan Allah. Walaupun kau hebat. Begitu juga manusia pada waktu itu di Taman Eden jatuh. Dan kejatuhannya karena manusia itu memilih tidak lagi dengar-dengaran terhadap suara Tuhan Allah. Ini yang menyebabkan manusia itu jatuh. Makanya dalam Kejadian 3 ayat 17, karena engkau mendengarkan suara istrimu. Jadi mendengarkan suara yang bukan firman Tuhan Allah, itu akan menghasilkan keputusan yang salah, yang menentang firman Tuhan. Kalau engkau tidak mendengarkan suara firman Tuhan, kalau engkau tidak berpegang kepada firman Tuhan, kalau engkau tidak taat kepada firman Tuhan, yang terjadi adalah engkau mendengarkan suara perasaanmu, suara iblis, suara orang-orang lain yang seolah-olah itu benar, padahal tidak benar. Dan ketika engkau mendengarkan suara-suara luar itu, maka yang terjadi keputusan yang kau ambil salah, keliru. Dan akibat dari keputusan kamu itu adalah fatal, kematian. Kenapa kematian? Karena yang engkau lawan, yang engkau tentang adalah Tuhan Allah, yang adalah sumber hidupmu. Sama kayak di bangsa kita Indonesia.
Kalau engkau menunjukkan sikap yang baik di bangsa kita ini, maka tidak ada hal yang perlu ditakuti. Tetapi kalau engkau melakukan hal yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, maka hukum itulah yang mengejarmu. Hukum itulah yang akan menghukummu. Ya. Jadi sebagus apapun engkau sebelum engkau melanggar hukum, itu sangat bermanfaat. Tetapi ketika engkau melanggar hukum, karya-karyamu, kebaikanmu tidak bisa menolong hidupmu. Ya, tidak bisa. Makanya ketika manusia itu tidak lagi dengar-dengaran terhadap suara firman Tuhan Allah, maka manusia itu bersembunyi meninggalkan Tuhan. Kalau engkau bersembunyi meninggalkan Tuhan, itu berarti engkau terlepas dari sumber hidupmu. Engkau pasti akan mati karena engkau tidak melekat kepada sumber hidupmu. Inilah yang dimaksud dengan kematian. Baik itu kematian fisik sebentar akan kembali ke tanah, baik itu hubunganmu terputus, baik itu kematian kedua. Kematian kedua adalah penghukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Allah tidak mau supaya manusia itu bisa bebas dari kematian. Tuhan Allah datang, firman-Nya yang telah menjadi manusia, yang dikatakan anak tunggal Allah. Mengapa dikatakan anak tunggal Allah? Karena ini berbicara tentang hubungan, yaitu Allah mengutus firman-Nya. Allah mengutus firman-Nya. Firman-Nya yang telah menjadi manusia. Itulah yang dipanggil dengan anak tunggal Allah. Sebab berasal dari Allah, sebab datang dari Allah dan keluar dari Allah itu, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yang namanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Olehnya setiap orang diselamatkan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Anak datang ke dalam dunia melakukan tugas dari Bapaknya, menyelamatkan dunia ini. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31. Ya, di mana Kristus juga mengatakan, aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya bertobat adalah kembali kepada Tuhan, kembali kepada yang sebelum kejatuhan. Saudara, itulah sebabnya anak datang untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Bapaknya. Ya, jadi kalau engkau tidak percaya, engkau menolak anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah, itu berarti engkau menolak Bapa, menolak Allah yang telah mengutus anaknya. Dan sekarang anaknya telah membuktikan, telah menyelesaikan tugas. Ia telah mati di atas kayu salib. Ya, kenapa ia mati di atas kayu salib? Ia memberikan nyawanya. Ya, ia menyerahkan nyawanya dan dia juga mengambil nyawanya kembali. Karena dia adalah firman Tuhan Allah yang berkuasa. Ya, firman itulah yang membangkitkan tubuh manusianya. Ya. Saudara, dan dia telah hidup, telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke sorga. Demikian juga ia akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya, membangkitkan orang-orang percaya untuk hidup selama-lamanya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak Allah, menolak anak tunggal Allah, berarti orang itu juga dihukum di dalam penghukuman kekal, yaitu lautan api. Saudara, tentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu. Sekarang juga jangan keraskan hatimu sebelum terlambat.